Siapa yang siap dengan datangnya pandemi COVID-19 ini secara tiba-tiba? Kita, pemerintah, perusahaan, sekolah, dan semuanya tidak memiliki pengalaman dan baru pertama kali berhadapan dengan kondisi ini. Kami, Ayu, Elda, dan Melinda dari Fakultas Psikologi Universitas Airlangga memiliki sebuah ide gagasan baru dalam membantu kebijakan pemerintah di bidang pendidikan selama pandemi COVID-19 ini, terutama pada permasalahan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Gagasan ini merupakan pengembangan dari materi psikologi pendidikan dan dapat diterapkan untuk tenaga pengajar di sekolah-sekolah. Bagaimana kegiatan belajar mengajar secara tatap muka selama pandemi COVID-19 ini di Indonesia, dan sejauh apa langkah-langkah pemerintah dalam menangani permasalahan ini? Mendikbud Nadiem Makarim menyatakan bahwa pelaksanaan pembelajaran tatap muka diperbolehkan, tapi tidak dipaksakan. Juga terbatas pada daerah zona kuning dan hijau, sementara zona merah dan oranye belum diperbolehkan. Sekjen Kemendikbud, Ainun Naim menambahkan, pembelajaran tatap muka di zona kuning harus dengan kriteria yang diperketat. Misalnya, jumlah anak yang lebih sedikit dan pertemuan dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat memperkecil risiko penyebaran virus. Setiap kelas maksimal hanya dapat diisi 50% dari kapasitas, yaitu 18 orang untuk siswa SD, SMP, dan SMA. Selain itu, sekolah yang membuka KBM tatap muka juga harus menyediakan ketersediaan tempat cuci tangan. Jumlah hari dan jam belajar dilakukan dengan sistem giliran. Seluruh warga sekolah juga diwajibkan mengikuti protokol kesehatan. Ibu Khofifah selaku Gubernur Jawa Timur merespon, untuk sekolah yang berada di wilayah zona kuning, proses belajar mengajar akan dibuka 50% dari jumlah siswa per kelas. Sementara untuk zona oranye sebanyak 25%. Untuk durasinya sendiri, sekolah diminta menyiapkan 4 mata pelajaran setiap harinya dengan durasi 45 menit setiap pelajaran. Sehingga total waktu adalah 4 jam per hari tanpa jam istirahat. Namun demikian, pelaksanaannya sendiri tentu jauh berbeda dengan kegiatan belajar di sekolah sebelum adanya pandemi. Karena adanya penerapan peraturan atau protokol kesehatan yang lebih ketat. Dalam prakteknya, pelaksanaan sekolah tatap muka masih ditemukan beberapa masalah. Salah satunya yaitu keluhan mengenai kurangnya pencapaian dalam memberikan materi pelajaran kepada murid akibat durasi, yaitu hanya dilaksanakan sekali dalam seminggu dan hanya diberikan 4 pelajaran dalam waktu 4 jam. Beberapa sekolah pun hanya melaksanakan KBM selama 2 jam. Dampak pandemi terkait durasi paling dirasakan utamanya pada tingkatan sekolah dasar. Hal ini didukung dengan wawancara yang kami lakukan dengan salah satu wali murid di salah satu SD di Jombang. Narasumber mengatakan bahwa ia merasa kasihan pada adiknya yang masih kelas 1 SD jika harus duduk selama 2 jam untuk mendengarkan dan mencatat serta tanpa adanya interaksi dengan teman-temannya. karena cuma 2 jam, jadi waktunya sebentar banget, nggak ada waktu istirahat. Jadi kalau di kelas itu ya benar ketemu ke temennya, tapi kan saling berjauhan, nggak bisa kontak langsung, terus nggak bisa main-main, dan kayak span gitu sih mbak, 2 jam harus mendengarkan gurunya tanpa istirahat. Iya, sebenarnya anaknya sendiri tuh awalnya tuh happy-happy aja, tapi lama-kelamaan tuh mungkin karena cuma masuk 2 kali seminggu per masuk 2 jam, dan yang tadinya pengen ketemu temen ternyata sampai sana nggak bisa se-enjoy itu dan harus benar-benar dengerin gurunya. Ya jatuhnya anaknya kayak kasihan aja gitu mbak, kayak jenuh aja di kelasnya. Selain permasalahan durasi, kondisi pandemi ini juga memaksa para siswa untuk selalu menjaga jarak, sehingga sangat meminimalisir interaksi interpersonal atau interaksi tatap muka antar siswa, sehingga dapat mengurangi kemampuan eksplorasi emosi dan pengembangan moral para pelajar. Sekolah dasar sejatinya merupakan tempat untuk belajar dan menanamkan nilai-nilai dasar pada anak, terutama dalam kaitannya dengan perkembangan moral, emosi, dan interaksi. Sayangnya, pada masa pandemi ini, justru yang lebih banyak dikorbankan adalah fungsi sekolah dasar sebagai tempat fasilitasi perkembangan sosio-emosional anak, serta penanaman etika-etika dasar. Sebagai contoh, dengan dihilangkannya sesi istirahat, maka anak akan
akan kehilangan momen-momen bermain dan membangun interaksi dengan teman sebaya. Padahal, perkembangan sosial sendiri merupakan tugas perkembangan utama dari anak usia sekolah dasar. Dapat disimpulkan bahwa terdapat dua permasalahan KBM tatap muka selama pandemi ini, yaitu permasalahan durasi dan pembatasan interaksi antar siswa. Berdasarkan kondisi ini, kami ingin membantu mengoptimalkan kebijakan sistem belajar yang telah diusulkan oleh pemerintah, yaitu dengan membuat sebuah rancangan sistem pembelajaran dengan fokus tingkat pendidikan sekolah dasar, di mana siswa-siswi bisa belajar dengan efektif, namun tetap tidak menghilangkan aspek fasilitasi perkembangan sosio-emosional dalam praktiknya. Dalam program ini, kami memberikan 3 gagasan baru untuk menjawab permasalahan tersebut, yaitu yang pertama, proses penyampaian mata pelajaran dengan mastery learning model. Lalu yang kedua, ice breaking untuk meningkatkan perseverance siswa. Serta yang ketiga, kegiatan educative playing untuk memfasilitasi interaksi siswa dan berbagai hal lainnya. Yuk sekarang langsung kita bahas satu persatu. Pertama-tama, sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, ajaklah murid untuk melakukan ice breaking. Seperti yang kita tahu, ice breaking merupakan kegiatan pembuka yang tujuannya untuk menghidupkan suasana dan meningkatkan engagement peserta dengan aktivitas yang akan dilakukan. Selaras dengan tujuan ini, melakukan ice breaking sebelum memulai kelas juga bertujuan untuk meningkatkan mood siswa sehingga perseverance-nya juga ikut meningkat. Nah, pasti banyak yang bingung perseverance itu apa sih? Dikutip dari Carroll 1989, menurut Benjamin Bloom, pencetus Mastery Learning Model, perseverance dijelaskan sebagai jumlah waktu di mana siswa bersedia terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Perseverance ini berperan sangat penting dalam proses belajar. Pada dasarnya, tanpa adanya perseverance, maka seluruh kegiatan belajar mengajar akan sia-sia. Rumus asli tentang pembelajaran di sekolah menurut Bloom yaitu school learning sama dengan time spent per time needed. Dari rumus ini bisa diketahui bahwa elemen utama dalam belajar adalah waktu. Time spent sendiri merupakan waktu yang dihabiskan siswa untuk belajar, sementara time needed merupakan waktu yang diperlukan siswa untuk memahami materi. Aspek perseverance sendiri letaknya berada di time spent bersama dengan aspek opportunity to learn atau waktu yang disediakan oleh sekolah. Aspek perseverance dan opportunity to learn sifatnya adalah berbanding terbalik. Oleh karena itu, karena waktu yang disediakan oleh sekolah hanya sebentar, maka usaha yang bisa dilakukan yaitu dengan meningkatkan perseverance agar pembelajaran tetap maksimal. Nah, berikut ini ada beberapa contoh kegiatan ice breaking yang COVID friendly yang bisa dilakukan antara lain. Yang pertama, bos berkata. Aktivitas ini bertujuan untuk melatih fokus dan konsentrasi siswa. Juga dapat melatih kemampuan dalam menerima perintah. Prosedurnya yaitu, yang pertama, siswa harus mengikuti instruksi yang akan diberikan oleh guru. Jika diawali dengan kata-kata bos berkata. Jika guru tidak mengawali instruksi dengan kata-kata bos berkata, maka siswa tidak diperbolehkan mengikuti perintahnya. Siswa harus fokus kepada instruksi yang akan disampaikan oleh guru. Jika siswa salah, bisa diberikan hukuman yang mengasihkan seperti diminta untuk bernyanyi. Lalu aktivitas yang kedua, menyebut objek. Aktivitas ini bertujuan untuk melatih siswa untuk berkonsentrasi dan berpikir cepat. Prosedurnya yaitu yang pertama, siswa bersama guru dapat membentuk sebuah lingkaran dengan tetap berjaga jarak antara satu dengan lainnya. Kemudian, guru akan menyebutkan salah satu nama hewan. Setelah itu, guru akan menunjuk salah satu siswa. Siswa tersebut harus menyebutkan nama hewan yang berasal dari huruf terakhir nama hewan yang telah disebutkan oleh guru. Misalnya, guru menyebutkan kelinci, maka siswa harus menyebutkan nama hewan yang berawalan huruf I, misalnya ikan. Jika siswa sudah menyebutkan nama hewan tersebut, maka ia dapat menunjuk salah satu temannya untuk melanjutkan nama hewan yang berawalan dari huruf terakhir nama hewan yang telah ia sebutkan tadi. Lalu kegiatan yang ketiga adalah 3, 6,
kelas, maka siswa tersebut tidak boleh menyebutkannya dan harus bertepuk tangan 1 kali. Setelah ice breaking, maka selanjutnya masuk ke dalam kegiatan utama, yaitu KBM itu sendiri. Setelah memastikan siswa siap menerima pelajaran, barulah guru memulai untuk menyampaikan materi pada hari itu. Sesuai model mastery learning, sebelum benar-benar masuk pada materi, guru wajib menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari itu dan memastikan bahwa siswa paham apa yang akan mereka pelajari dan apa yang diharapkan dari mereka setelah pelajaran ini berakhir. Menurut model ini, saling memahami tujuan belajar merupakan salah satu kunci dari pembelajaran yang efektif. Setelah menyampaikan tujuan belajar, tahapan selanjutnya yaitu mulai menjelaskan materi. Selama menyampaikan materi, guru juga akan melakukan formative assessment untuk mengetahui sejauh mana pemahaman murid terkait materi yang sedang diajarkan. Bentuk asesmennya dapat berupa meminta siswa mereview penjelasan guru secara lisan, menanyakan hal-hal terkait materi, atau membahas soal bersama. Dari hasil asesmen ini, nantinya guru bisa memberikan feedback atau identifikasi terkait pemahaman siswa, kemudian melaksanakan tahap korektif atau perbaikan yang tujuannya dapat membantu siswa membenarkan konsep-konsep yang masih keliru berdasarkan hasil feedback. Proses feedback dan korektif ini bisa langsung diberikan selama proses penyampaian materi. Namun, apabila guru merasa penyampaian korektif harus lebih intensif, maka bisa dilakukan di akhir jam pelajaran. Feedback dan korektif merupakan elemen penting dalam mastery learning model. Belum mengatakan bahwa pembelajaran akan percuma jika siswa tidak diberi feedback atas hasil belajar mereka, serta tidak dibimbing untuk mendapat pemahaman yang lebih baik. Kemudian, selain dua hal ini, terdapat elemen penting lainnya, yaitu enrichment atau pengayaan. Pengayaan sendiri merupakan aktivitas belajar tambahan yang bertujuan untuk memberi kesempatan bagi siswa untuk memperluas jangkauan belajar mereka. Kegiatan pengayaan tidak wajib untuk diberikan. Oleh karena itu, guru bisa melakukannya dengan memberikan tugas secara daring atau bentuk-bentuk pengayaan lainnya. Namun, dalam prosesnya, guru tetap wajib memberikan pendampingan meskipun secara daring. Oh iya, catatan penting lainnya, untuk menjaga dan meningkatkan perseveran siswa, guru juga dihimbau untuk secara aktif membangun koneksi dengan tiap siswa dan menyampaikan materi dengan cara yang menyenangkan, seperti menghubungkan konsep yang sedang diajarkan dengan hal-hal yang sekiranya berhubungan erat dengan kaitannya dengan murid. Selanjutnya, sebelum berpindah pada mata pelajaran yang baru, agar siswa tidak merasa bosan, maka kami memasukkan kegiatan educative playing di sela-sela waktu transisi ini. Educative playing atau permainan edukatif ini merupakan aktivitas yang bertujuan sebagai pengganti waktu istirahat. Oleh karena itu, bentuk-bentuk permainannya juga akan melibatkan interaksi antar siswa. Selain sebagai media interaksi siswa, kegiatan educative playing juga bisa dijadikan guru sebagai bagian dari asesmen formatif dengan menyesuaikan konten permainan dengan materi yang sedang diajarkan pada hari itu. Perlu digarisbawahi bahwa aktivitas-aktivitas ini telah disesuaikan dengan tujuan dari gagasan-gagasan sebelumnya dan menyesuaikan dengan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Beberapa educative playing yang kami sarankan antara lain, yang pertama yaitu permainan Itbulaga. Siapa sih yang gak tahu Itbulaga? Permainan ini merupakan salah satu permainan populer yang sering dimainkan di berbagai setting karena instruksinya yang sederhana namun menyenangkan. Alasan kami menyarankan permainan ini karena permainan ini tidak membutuhkan kontak fisik, justru memerlukan jarak antar pemain. Permainan ini hanya memerlukan selembar kertas dan alat tulis saja. Teknisnya, siswa akan terbagi ke dalam beberapa kelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 2 siswa. Orang pertama bertugas untuk memberikan clue, dan orang kedua bertugas untuk menebak. Permainan ini cocok dilakukan anak usia sekolah dasar, karena menurut teori kognitif Piaget, anak sekolah dasar sudah mencapai tahap operasional konkret, di mana anak memiliki kemampuan untuk menggabungkan hubungan secara logis dalam memahami kesimpulan tertentu. Selain itu, permainan ini juga membutuhkan minimal 2 pemain, sehingga otomatis melibatkan interaksi dan komunikasi
komunikasi aktif antar siswa. Fasilitasi interaksi ini merujuk pada teori psikososial mirip Erik Erikson yang menjelaskan bahwa anak usia sekolah 5-12 tahun sedang berada pada tahap pembangunan relasi sosial yang pesat, sehingga penting untuk menyediakan ruang bagi anak untuk berinteraksi agar perkembangan bisa maksimal. Di sisi lain, selain memenuhi aspek perkembangan anak, Itbulaga juga bisa dijadikan salah satu bentuk asesmen formatif dengan cara menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan materi pelajaran sebagai kata yang harus ditebak. Selanjutnya, saran permainan kedua yaitu permainan tembok tembus pandang, berlandaskan pada teori moral Kohlberg yang mengatakan bahwa kemampuan sosio-emosional anak dipengaruhi oleh perkembangan moralnya. Maka kami memilih permainan ini sebagai salah satu opsi dari educative playing. Permainan ini mendorong anak untuk memahami keadaan emosional partner bermainnya serta memupuk rasa simpati dan empati melalui aktivitas yang melibatkan perspektif taking. Permainan ini terdiri dari 2 orang siswa yang berperan sebagai speaker dan listener. Kedua siswa ini harus duduk berjauhan sehingga tidak bisa melihat apa yang sedang ditulis atau digambar satu sama lain. Teknisnya, guru menginstruksikan speaker untuk menggambar objek apapun dalam waktu kurang lebih 3 menit. Setelah speaker selesai menggambar, ia diminta untuk memberikan instruksi kepada listener agar listener dapat membuat gambar yang sama. Setelah listener selesai menggambar, guru menginstruksikan kedua siswa tersebut untuk menunjukkan gambarnya kepada satu sama lain. Lalu, guru menanyakan kepada listener gambar apa yang ia buat. Kemudian, guru bertanya juga kepada speaker gambar apa yang ia coba buat. Fungsi permainan ini selain melatih kemampuan linguistik dan komunikasi dengan teman sebaya, juga dapat melatih skill perspektif taking anak. Perspektif taking melibatkan kemampuan untuk mengasumsikan perspektif orang lain dan memahami pikiran serta perasaan mereka. Hal ini dapat membantu penalaran moral anak dan melatih empati serta simpati mereka dengan berusaha mencoba memposisikan dirinya di posisi orang lain. Setelah sesi educative playing ini selesai, KMB dapat dimulai kembali dengan tetap menerapkan prosedur seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Baik, seperti itulah gagasan dari kami dalam memaksimalkan proses KBM tatap muka selama pandemi COVID-19 ini di jenjang sekolah dasar. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan kami sampai akhir. Stay safe and stay healthy semuanya.